Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Mi HP Code, masih di seri Laravel, pembuatan aplikasi e-commerce. Di sini masih di payment gateway dengan Mitrans, ya. Seperti ini untuk payment gateway-nya, dan di video sekarang kita akan masukkan data dari ordernya ke dalam tabel, ya. Ini masih kosong. Kita akan masukkan dulu ya data ordernya. Jadi teman-teman masuk ke controller dari checkout-nya. Di video sebelumnya kita sudah membuat tabelnya ya, tabel order dan juga tabel order items. Nah, di sini kita ini dulu use dulu untuk model tabel ordernya. Kita lihat di sini ada model, kemudian order. Kita use di sini order, kemudian satu lagi order item, order item. Oke. Nah, sudah use. Tinggal di sini kita masukkan aja data ordernya ya. Kita buat saja di sini order ya, panggil si ordernya, kemudian insert get ID. Yang akan kita insert yang pertama user ID-nya. Kita pakai out di sini, dia get ID. Nah, ini outnya harus di ini dulu di atas ya, di use dulu, use out itu. Kemudian untuk data yang mau kita masukkan lagi yaitu provinsi ID dari request provinsi ID. Kita copy aja deh, kita copy. Kemudian ada regency ID, terus district ID, kemudian village ID, kemudian saya akan masukkan lagi untuk name-nya, name, kemudian email, kemudian font-nya, nomor font. Terus saya akan masukkan lagi ke data order yaitu postcode ya, post underscore code, kemudian notes-nya, terus di sini amount. Saya akan masukkan harganya, amount-nya. Nah, untuk amount kita ambil aja dari total amount ini. Kemudian saya akan get lagi untuk data dari banyak ya. Di sini lihat di tabelnya teman-teman. Tabel order, structure, kemudian kita lihat nih. Ini kan user ID, provinsi ID. Di sini kita punya banyak field yang harus diisi. Regency, amount, invoice nomor. Oke. Sini amount udah, kemudian invoice nomor. Nah, untuk invoice kita ini aja buat buat nomor random aja ya, ms misalkan seperti ini, kemudian kita concat dengan function dari empty random. Nah, untuk angkanya saya akan buat seperti ini aja. Oke, kemudian saya akan get lagi untuk order date-nya, order
order date, itu saya akan ambil menggunakan karbon FY. Terus monthnya saya akan ambil order bulannya, formatnya dia bulan seperti ini. Kemudian untuk tahunnya year. Oke, kemudian di sini di sini saya akan get untuk statusnya. Saya buat dulu aja dia pending. Jika kalau misalkan udah melakukan pembayaran, nanti otomatis dia akan update statusnya jadi sukses misalkan gitu ya. Kemudian di sini created at dari karbon now selesai. Nah, untuk karbonnya kita use dulu. Belum ya karbon. Kita lihat di sini aja. Untuk ngambil karbonnya, karbon kita use aja gini deh, use karbon \carbon. Oke. Nah, sekarang itu untuk table ordernya. Sekarang order itemnya saya akan masukkan juga. Untuk order item saya akan ngambil dari cardnya ya. Berarti di sini saya akan for each datanya. For each. Di sini dari cards. Card ya gitu ya. Kemudian datanya saya akan insert ke dalam order item model. Saya insert yang pertama itu ID ya. ID-nya itu nah di sini kita lihat nih, untuk di tabel order item itu kita punya beberapa field yang reference ke tabel order, yaitu order ID, product ID, color, size, quantity, dan juga price. Oke, jadi si order ID ini ngambil dari tabel order gitu. Berarti di sini kan saya pakainya insert get in. Nah, di sini kita bisa ambil untuk order ID-nya. Ntar di sini ditambahkan order ID. Nah, dia kan ngambil dari tabel order. Nah, ini makanya di sini saya menggunakan fungsi dari insert get ID, di mana insert get ID ini kita bisa ngambil ID yang si tabel ini gitu. Pas begitu di insert, saya akan masukkan aja dia ke variabel order ID gitu. Nah, ini bisa diambil order ID-nya. Order ID. Kemudian product ID itu dari card ID. Terus saya akan ambil lagi untuk colornya ya, color card option, dia masuk ke option color. Terus apa lagi? Di sini ada color, size, quantity. Size, kemudian quantity. Kemudian terakhir di sini saya akan ambil untuk price-nya. Terus create at-nya.
Carbon now. Ini created at. Oke, selesai teman-teman semua. Kita coba insert satu data. Save all dulu, kemudian saya akan coba check out, ulangi ya. Saya akan masuk dulu ke sini nih, ke check out. Kemudian saya akan isi lagi untuk datanya. Ini postcode-nya saya akan isi, regensinya juga saya akan isi, distriknya juga saya akan isi, kemudian village-nya, kemudian node-nya, testing check out. Oke, kemudian saya continue to check out. Function mt random. Oh enggak, oh ren ini, sorry, typo kayaknya. Mana? Nah ini run harusnya. Save all, kita refresh lagi. Payment type, oke. Does have a value. Kita masuk ke tabel order, kemudian structure, payment type. Nah ini kita buat nol aja dulu. Payment type kita buat dia nol, save ya. Kemudian untuk transaction ID-nya juga kita buat dulu nol dia. Nah ini kenapa? Karena nanti kita akan update datanya untuk melakukan sukses ketika paymentnya itu berhasil gitu ya. Jadi kan dia melakukan pembayaran menggunakan apa misalkan gitu. Kalau misalkan sukses, dia akan update paymentnya yang digunakan, misalkan menggunakan QRIS atau menggunakan apa, nanti akan terupdate di sini. Oke, kita coba refresh kembali, continue. Confirm date. Oke, kita list 0 dulu aja untuk konfirmasi date-nya. Kita buat 0. Oke, kemudian refresh lagi. Cannot be null. Quantity. Kita coba lihat di sini. Cannot be null. Nah, kita lihat masuk ke sini untuk quantity ini nggak masuk ke option ya. Nah, jadi seperti ini, kita save all. Kemudian refresh kembali. Nah, ini sudah berhasil nih. Kita coba lihat cek di tabel ordernya. Nah, udah masuk datanya. Cuman teman-teman di sini perhatikan statusnya masih pending ya. Masih pending karena belum melakukan pembayaran. Di tabel order itemnya pun sesuai. Ya, dia datanya sesuai ya dengan produk atau order yang ada di dia sesuai dengan order ID-nya 3. Di sini juga 3 kan untuk ID ordernya. Jadi saling berelasi. Oke, untuk caranya supaya dia setelah melakukan pembayaran kita cek dulu ya. Cek, kemudian saya akan coba lakukan pembayaran. Tes menggunakan QRIS aja ya. Saya akan cek di sini. Masuk ke built-in snap, kemudian di sini ada interactive demo. Testing payment, klik pada testing payment, klik yang ini testing payment, kemudian klik yang bagian e-wallet karena kita akan menggunakan QRIS. Nah di sini klik aja untuk
QRIS simulator. Nah, ini masuk ke sini. Nah, balik lagi ke checkout detail. Di sini saya akan copy image address untuk melakukan testing pembayarannya. Kemudian saya akan paste di sini menggunakan GoPay. Oke, transaction sukses ya teman-teman semua. Kalau misalkan di sini cek statusnya, di sini juga sukses. Tapi kita lihat di sini si ordernya ini masih pending ya. Statusnya masih pending. Padahal statusnya udah sukses nih. Kalau misalkan di payment gateway-nya. Nah, tinggal kita ubah status ininya ya. Ketika pembayarannya sukses, otomatis status dari table ordernya pun sukses. Karena kalau misalkan kita lihat di transaction di dashboard Midtrans itu dia udah sukses juga si ininya, si transaksinya ya. Lihat di sini. Nah, ini payment yang menggunakan QRIS, ini settlement dengan amount segini yang sudah tadi kita order ya. Sebenarnya udah sukses. Tinggal kita lakukan di update ya, tinggal update statusnya supaya sukses juga ketika tuh lihat payment sukses. Ketika dia melakukan pembayaran. Sudah selesai ya pembayarannya, kita update. Nah, caranya teman-teman di sini masuk ke checkout detail. Kemudian di sini saya akan buat field input. Sebenarnya karena di sini masih di lokal ya. Jadi kita akan akali untuk supaya statusnya itu bisa menjadi sukses sama dengan yang ada di dashboard Midtrans-nya ya. Jadi saya akan coba akali dengan cara seperti ini. Nah, ini untuk production nggak bisa ya menggunakan seperti itu, harus mengikuti dokumentasinya. Karena kalau di production teman-teman bisa baca di sini kan itu harus ada matching antara ininya ya. Kalian bisa lihat di sini. Di notifikasi webhooks harus menggunakan webhooks. Nah, jadi si signature key-nya itu harus matching. Harus di match dulu. Kalau menggunakan production. Tapi di sini fokusnya kita masih di lokal ya untuk si aplikasinya. Jadi saya akan menggunakan seperti ini untuk tekniknya supaya si status dari table kita pun menjadi sukses untuk paymentnya atau pembayarannya. Saya akan menggunakan form. Kemudian untuk actionnya root checkout store. Kemudian metodenya post. Kemudian saya akan buat ini ID submit form. Oke, jangan lupa di sini pakai CSRF. Dan di sini saya akan input buat sebuah input tan dengan tipe hidden. Name-nya JSON aja seperti ini. Kemudian ID-nya saya akan buat JSON callback. Kemudian saya akan buat lagi untuk input type dengan hidden untuk mengambil si ID-nya ya. Name-nya ID order. Kemudian ID-nya juga saya kasih dia ID order. Kemudian value-nya saya akan get dari order ID, order underscore ID. Nah, untuk order ID ini
kita ambil dari sini ya, dari checkout controller yang order ID yang ini. Kemudian jangan lupa diparsing dulu ke sini, ke dalam compactnya. Ini saya akan melakukan data yang ada di sini di detail checkout ini ya. Saya akan get dulu ke dalam si form yang namanya JSON ya, di hidden. Kemudian callbacknya nanti kita buat di sini nih, si functionnya. Jadi data yang ada di sini semuanya ketika mengirimkan data tokennya, otomatis dia akan mengirimkan dengan data si paymentnya ya. Jadi saya akan kirim dulu ke sini ke dalam formnya, kemudian nanti kita akan olah si data yang ada di dalam si function ini ya. Oke. Ya, untuk functionnya kita buat aja function di sini, kemudian nah untuk si resultnya kita ambil aja. Kemudian saya akan isi dokumen, saya akan get ya, get ID-nya, itu dari ini ya, dari JSON callback yang ini. Dari JS callback, kemudian saya ambil untuk value-nya. Kita convert datanya ke string ngify. Selesai. Kemudian di sini saya akan get juga data dari submit formnya ya. Mana ini? Nah, dari sini kan ketika formnya disubmit akan melakukan ini ya, callback. Terus saya akan get juga dokumen get element by ID dari ID order. Value-nya kita ambil dari this aja seperti ini, kemudian fail. Oke, nah si result ini, nah ini kita ganti aja untuk payment si konsolnya saya akan hapus aja deh ya. Saya akan hapus, ini juga saya akan hapus, ini juga saya akan hapus, saya akan ganti dengan ini. Nah, si functionnya saya akan masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Tapi di sini kita harus get dulu ininya ya, apa, jQuery-nya, karena menggunakan jQuery. Teman-teman bisa masuk aja ke main master, atau masuk ke, bentar, saya akan lihat di view. Ke sini aja, ke shipping ya, di admin, kemudian shipping, view shipping, scroll ke bawah. Nah, di sini ada scriptnya untuk si jQuery-nya. Masukkan ke detail checkout, kita paste di sini. Ini boleh kita close. Nah, sekarang kita akan buat root dari checkout store di dalam web root-nya. Store, saya akan masukkan dia ke checkout store juga, kemudian di sini checkout store untuk metodenya. Ininya checkout store ya, sesuaikan dengan name-nya yang akan kita parsing.
ini root ya. Nah, ini checkout store, masuk ke checkout store, kemudian saya akan buat metodenya di dalam checkout controller. Sini kita public function request $request. Kita lihat lagi di web rootnya, dia metodenya post. Kemudian teman-teman sebenarnya bisa cek dulu ya menggunakan DIDAM requestnya, apa yang di request itu bisa dilihat. Cuman di sini biar cepat ya, saya akan langsung lanjut. Yang pertama saya akan get dari order ID-nya. Order ID dari mana? Dari request ya, dari request. Name-nya yaitu ini kan, ini ID order. Oke, kemudian di sini saya buat saja misalkan variabel data gitu ya. Ini data yang di requestnya dari sini saya akan ambil dari si JSON-nya. Oke, request, tapi harus bungkus dulu ke JSON decode. Kita ubah dulu datanya. Get JSON kemudian tinggal kita update order find or file dari mana? Dari ID order kita tinggal update. Nah, data yang akan kita update yang pertama statusnya di sini saya akan update. Setelah melakukan pembayaran, saya akan update menjadi sukses. Kemudian untuk paymentnya juga, payment type-nya dari data, kemudian payment type. Terus saya akan update juga untuk transaction ID-nya. Transaction ID dollar data transaction ID. Nah, ini saya dapat dari mana ya? Ini saya dapat dari, tentu bisa gini deh. Kalau mau ngecek datanya, bisa DIDAM, kemudian si requestnya, copy, paste. Nah, kemudian coba save all, kemudian refresh. Nah, nanti akan muncul datanya ini, si field ini nanti akan muncul. Oke, saya akan langsung di sini. Kemudian setelah datanya diupdate, saya akan return saja langsung ke view, return atau return redirect deh, return redirect ke root dashboard. With $notification. Nah, untuk notification-nya saya akan buat di sini. Yang pertama, message-nya pembayaran sukses. Kemudian alert type-nya saya get sukses saja. Oke, selesai seperti ini. Kita coba save
all, kemudian kita coba check out lagi ya. Saya akan coba check out dengan data yang berbeda. Saya akan check out di sini. Misalkan saya akan tambahkan untuk data yang ini, add to cart. Add to cart. Data berhasil ditambahkan ke keranjang. Kemudian saya akan klik my cart untuk melakukan proses checkoutnya. Saya akan tambahkan kupon di sini supaya dapat diskon e-learning. Kemudian apply kupon. Sini kupon berhasil digunakan. Diskonnya berubah untuk grand totalnya. Kemudian proses to check out. Kemudian postcode-nya saya tambahkan untuk provinsinya juga. Oke, tinggal klik continue to check out. Nah, ini datanya sudah masuk, tinggal pay now. Oke, saya di sini akan melakukan pembayaran menggunakan GoPay. QRIS-nya tinggal copy image address karena masih testing ya. Kemudian masukkan ke simulatornya. Di sini kita paste, scan QRIS menggunakan GoPay. Sukses. Di sini kita cek status. Oke, pembayaran sudah berhasil. Kita tunggu. Nah, oke, pembayaran sukses ya. Sudah muncul langsung, callback-nya langsung diarahkan ke dashboard. Kita lihat di tabel order. Di sini sudah sukses nih status paymentnya yang tadi kita sudah bayar. Sudah sukses, ordernya juga sudah masuk ke dalam order item. Seperti ini teman-teman semua. Nah, jadi untuk payment gateway menggunakan Mitrans kita sudah selesai. Tinggal nanti di video selanjutnya kita akan menambahkan untuk invoice juga tracking ordernya di sini ya di halaman si dashboard usernya. Oke, teman-teman semua, semoga bisa mengikutinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.